قدرته وإرادته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تواضع كل شيء لعظمته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم لقائه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق حبيب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para asatizah, para tokoh dan sesepuh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang sempat hadir pada malam hari ini, terkhusus orang tua kita, guru kita, Kiai Kemas Haji Muhammad Husin Abdul Rahim atallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, dan juga yang kita hormati qari kita yang tadi sudah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Adinda Ustaz Ahmad Qasim SPDI hafizahullah wa ra'ah, dan yang saya hormati ketua dan seluruh jajaran pengurus Musholla Istiqomah beserta para panitia peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, adik-adik, remaja, putra dan putri, Bapak, Ibu, hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang lebih utama melainkan mari kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat meringankan langkah, meluangkan waktu untuk hadir di Musholla Istiqomah dalam rangkaian memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kesyukuran kita pada malam hari ini akan dicatat sebagai ibadah dan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah agar tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, pada para keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman, tanpa terkecuali semua kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan terlebih dahulu kepada pengurus Musholla Istiqomah dan para panitia peringatan Isra wal Mi'raj yang sudah mengundang dan dari sejak beberapa waktu yang lalu sudah mengamanahkan kepada kami malam hari ini untuk menyampaikan ceramah seputar hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin kita yang hadir pada malam hari ini sudah tidak terhitung berapa kali hadir peringatan Isra wal Mi'raj. Sudah banyak nasihat, ilmu, hikmah, wawasan ataupun petuah bijak yang kita dapat dari setiap peringatan Isra wal Mi'raj yang kita hadiri. Semuanya tentu teriring harapan agar kita dapat menjadi manusia yang lebih baik, punya motivasi
untuk menyempurnakan ibadah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara peristiwa Isra wal Mi'raj, Bapak Ibu, ini merupakan satu di antara sekian banyak mukjizat yang Allah karuniakan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi yang Allah karuniai mukjizat, tapi tidak seluar biasa mukjizat yang Allah khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya mukjizat, Allah karuniai tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Begitu juga dengan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat peristiwa kurban, begitu tajamnya pisau yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, ternyata biiznillah, dengan izin Allah, tidak mampu memutuskan leher Nabi Ismail alaihissalam. Baca dia mampu tidak? Jauh-jauh hari aku diminta ceramah, giliran aku ceramah, kamulah ceramah dulu. Aku tahu kalau yang sibuk ngobrol dari tadi Pak, dia udah ngerasa aku awasi. Sebelah kanan aku ya, dari wong ngaji tadi berlakar baik. Yang tegak depan pagar ada juga berlakar baik. Yang duduk di pojok kiri aku nih berlakar baik dari tadi. Dia udah ngerasa Pak, aku awasi ngoni, bukan marah bukan. Alangkah sayangnya kalau momen seperti ini kita isi dengan obrolan-obrolan yang masih panjang untuk kita tunda. Sementara kesempatan seperti ini tidak terjadi setiap waktu, tidak terjadi setiap hari. Waktu sangat berharga Bapak Ibu. Tidak ada jaminan apakah kita masih bisa berjumpa dengan Isra wal Mi'raj tahun yang akan datang. Maka jangan pernah sepelekan nikmat waktu. Jangan pernah sepelekan nikmat kesempatan dan umur ketika kita masih diberikan oleh Allah untuk datang dan duduk hadir di majelis yang baik. Kalau tidak setiap waktu kita duduk di dalam majelis yang baik, bahkan majelis yang ada nilai ibadah. Nabi Ibrahim punya mukjizat Pak. Nabi Ismail juga punya mukjizat. Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ismail lehernya tidak putus ketika disembelih dalam peristiwa kurban. Maka itu kalau belajar ilmu tauhid, nah kaget kita perdalam dengan guru kita Kiai Husin. Kalau kita baca dalam kitab tauhid bahwa setiap yang baru tidak memberi bekas dengan tabiatnya. Api tidak punya tabiat untuk membakar, pisau tidak punya tabiat untuk melukai, tapi pada adatnya sebab tersentuh api kulit menjadi terbakar, sebab tergores pisau kulit menjadi luka. Tapi kalau kata Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat hadirin sekalian, bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melalukan pisau yang demikian tajam di leher putranya Ismail sampai tidak putus. Fadaraba sikin al-hajar fasara nisfain. Akhirnya pisau yang demikian tajam ini dipukulkan oleh Nabi Ibrahim pada semongkah batu. Batu akhirnya terbelah dua. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya sikin taqta'ul hajar walam taqta'il lahma. Kau sanggup membelah batu, tapi kau tidak sanggup untuk memutuskan daging, memutuskan leher. Katakanlah sikin biiznillah.
dengan izin Allah itu pisau dapat berbicara. Ya Ibrahim, anta taqulu iqta wa rabbi yaqul la taqta. Kau nyuruh aku putuskan, sementara Tuhanku mengatakan jangan putuskan. Kaifa amtasil amrika wa asili rabbi. Bagaimana mungkin aku akan menjunjung perintahmu dan aku akan bermaksiat kepada Tuhanku. Subhanallah. Nabi Ismail, kalau nanti pikir mah anak semata wayang siko itulah lama tidak dapat keturunan, sekian tahun dipinta, nangis pak Nabi Ibrahim itu di sudut Ka'bah. Rabbi habli minas sholihin, berdoa. Akhirnya doa beliau diijabah oleh Allah, dapat anak laki-laki diberi nama Ismail. Begitu anak baru nak beranjak besar, anak semata wayang dikongkon sembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, ternyata kabul doa Nabi Ibrahim, minta anaknya jadi anak yang soleh. Pada saat perintah disampaikan untuk disembelih, apa jawab Nabi Ismail? Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya kau akan mendapati aku termasuk ke dalam golongan orang yang sabar. Subhanallah. Ikhlas, tulus, redha Nabi Ismail untuk disembelih. Ikhlas Pak. Nabi Ismail main-mainnya disembelih apanya? Tidak sedikit anak zaman sekarang mencampakkan kehormatan wong tua. Tidak sedikit anak zaman sekarang merusak muruah nama baik ibu bapaknya. Mak bapaknya taat, ahli ibadah, anak tangkap isi sapu-sapu. Wong tua tukang mimpin doa di kampung, tahu-tahu anaknya negak motor tua di pasar itu. Hancur hati umat bapak oleh gawe anak. Ya Allah, maka kamu adik-adik remaja, jangan sekali-kali juga ke hati wong tua. Jangan niat kamu nyakit ke hati umat bapak. Dikhawatirkan hidup hilang keberkatan sampai hari tua, bahkan sampai akhir hayat. Sudah banyak contoh anak yang kecewakan wong tua sampai akhir hayat tidak bisa sukses. Kenapa? Nah inilah hadirin rahimahullah, pelajaran buat kita. Nabi Saleh alaihi salam, Allah karuniai mukjizat. Dengan doanya mampu menjawab tantangan kaum Samud. Ketika ditantang oleh kaum Samud, sanggup gak Nabi Saleh mendatangkan mukjizat? Mereka menantang Nabi Saleh, sanggup gak Nabi Saleh mengeluarkan seekor onta dari dalam gunung batu yang ada di hadapan mereka? Berdoa Nabi Saleh, subhanallah, dari dalam gunung batu muncul seekor onta betina. Ini bukan kelakar kosong. Anda baca surat Hud dalam Al-Quran, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum, wahai kaumku, inilah onta betina yang diutus oleh Allah untuk kalian sebagai mukjizat tanda kenabian. Oleh kaum Samud, untuk mukjizat ini sembelih. Begitu unta mati, mereka mencemooh Nabi Saleh, mereka mengejek Nabi Saleh. Wahai Saleh, mana azab Tuhanmu yang kau janjikan? Jangankan mati, sakit pun tidak kan? Kata kaum Samud. Hari kedua mereka pesta sambil mencemooh Nabi Saleh. Hari ketiga mereka berpesta sambil mengejek Nabi Saleh. Ketika mereka larut dalam pesta kegembiraan, saat itu Allah datangkan kepada mereka azab suara halilintar yang memekakkan gendang telinga. Mati seluruh kaum Samud yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Saleh. Ini Bapak Ibu peringatan Allah bagi orang yang mendustakan mukjizat kenabian. Nah demikian juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kelompok yang tidak percaya, ada juga kelompok yang percaya. Kelompok yang percaya inilah yang disponsori oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau memang benar Rasulullah yang mengkabarkan kejadian itu, jangankan Sidratul Muntaha, lebih dari itu aku pun yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi ada juga kelompok yang tidak percaya. Mereka membahas perkara mukjizat dengan akal.
Inilah rombongan Abu Jahal dan Abu Lahab. Tadi Pak Ketua sambutan sudah ngomong, perkara mukjizat ini perkara tidak masuk akal, jangan dibahas pakai akal Pak Ketua. Ada juga zaman sekarang uang pecah pinter Pak, mereka bahas kebesaran Allah pakai akal, mukjizat dibahas pakai akal. Perkara mukjizat itu min mawaqifil uqul an idraki haqiqatiha. Mukjizat itu adalah perkara di mana akal manusia akan sampai kepada titik lemah, tidak sanggup untuk menguraikan hakikat rahasia yang sebenarnya. Maka itu Isra wal Mi'raj pertama hikmahnya hadirin sekalian buat kita adalah peragaan teknologi canggih yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini teknologi itu tidak ada satupun yang mampu mengalahkan. Hebat kan? Hadirin sekalian, zaman sekarang banyak wong pinter, zaman sekarang banyak orang pinter, sekolah hebat, punya gelar berbaris-baris baik di belakang atau di depan namanya. Dengan kepintarannya, dengan ilmunya, manusia menciptakan teknologi. Dengan teknologinya, manusia mampu mendekatkan sesuatu yang jauh menjadi dekat. Manusia mampu mempersingkat waktu. Dulu Pak, kita kilas balik 30 tahun yang lalu, kita tidak punya HP Pak. 30 tahun yang lalu kita tidak punya HP, tapi sekarang kita pegang HP. Karena canggihnya teknologi, hitungan detik kita bisa mengirim kabar sampai ke luar negeri. Dari luar negeri pun kita bisa mendapatkan kabar dalam hitungan detik. Kalau dulu Kiai berbulan-bulan Kiai, nunggu surat, kadang-kadang nunggu depan rumah, kapanlah Pak Bos datang. Iya kan? Generasi ini hari Pak, tidak ketemu lagi dengan tukang pos. Kita masih terasa nunggu surat datang dari tukang pos. Kola masih pakai mesin ketik zaman dingin. Udah Pak ini hari ketik di HP kalau Pak, gadget, laptop. Iya kan? Canggih teknologi manusia. Posisi di mana wong berada lagi baca tahu Pak, saking canggihnya teknologi manusia. Tapi coba buktikan kalau manusia pintar. Tolong ukur berapa jarak dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau memang manusia hebat. Ternyata ini merupakan peragaan teknologi canggihnya Allah Subhanahu wa taala buat kita manusia agar jangan berlaku sombong. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidaklah diberikan ilmu melainkan cuma sedikit. Walaupun kadang-kadang dengan sedikit ilmu manusia menempuh dado berlaku sombong dengan teknologi. Sudahlah, manusia bangga dengan HP. Kalau HP itu habis baterai, kemana ilmu? Kalau HP itu habis baterai, siapa nak kita hubungi Pak? Berarti ada keterbatasan. Itu nak rekaman, ada kamera. Kalau habis baterai selesai kamera ini. Iya kan? Hilang tak fungsinya. Berarti ada titik kelemahan ilmu manusia. Ini peragaan teknologi canggihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, apa hikmah Isra wal Mi'raj buat kita? Menunjukkan bagaimana sempurnanya makom kehambaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Isra artinya perjalanan horizontal, Mi'raj artinya perjalanan vertikal. Ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah, Rasulullah tidak bawa pangkat kenabian, Rasulullah tidak bawa pangkat label kerasulan, Rasulullah tidak bawa kemuliaan nasab, tapi Rasulullah disebut asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya, bukan nabinya, bukan rasulnya, bukan nasabnya yang mulia. Nah ini hikmah buat kita.
bagaimana sempurnanya makom kehambaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap tahun kita peringatan Isra wal Mi'raj. Bahkan tidak satu tempat kita hadir peringatan Isra wal Mi'raj. Benar? Bahkan di antara jamaah yang hadir di sini ada yang sudah beberapa kali ketemu anak ceramah Isra Mi'raj di tahun ini. Benar? Kita peringatan Isra wal Mi'raj. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, pernah tak kita berpikir makmano caronyo amal ibadah kita ni kalau baca Mi'raj juga? Jangan peringatan Isra wal Mi'raj baik. Kita beribadah, kita beramal soleh, kita melakukan ketaatan. Nah, yang kita pertanyakan, bagaimana seandainya ibadah ini kalau kita lakukan bisa Mi'raj juga, maksudnya bisa kabul, bisa diijabah oleh Allah. Maka rahasianya tumbuhkan makom kehambaan di dalam ibadah kita. Tapi tidak sedikit manusia yang kata dusta Bapak Ibu, mulutnya baik semayang bertakbir Allahu Akbar, tapi giliran sholat dapat saf belakang dalam hatinya merutu. Wong tak tahu aku ni Pak RT, mana tidak suruh ke depan. Wong tak tahu aku ni Pak Lurah. Wong tak tahu aku ni pimpinan, aku ni pejabat. Nah, berarti baru mulut baik bertakbir, hatinya kemana? Puji wong Lembang melang-melang, tahu melang-melang. Nah, maka no amal nak Mi'raj, mulut bertakbir tapi dalam hati masih ada kesombongan. Mulut bertakbir tapi dalam hati masih ada riya, masih ada ujub, masih ada sum'ah. Bagaimana amal ibadahnya akan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah hadirin rahimakumullah, karena sempurna makom kehambaannya, beliau dapat perlakuan yang istimewa, khusus dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Hadratul Ilahiyah. Ini luar biasa tingginya makom Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jibril cuma sampai Sidratul Muntaha, tapi kenapa Rasulullah bisa sampai lebih tinggi? Itu lewat langit ketujuh, Pak. Dalam kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Ad-Dandir, sebelum Sidratul Muntaha ada mustawa, ada rob-rob, baru Sidratul Muntaha, baru Arash, baru Hadratul Ilahiyah. Tapi kenapa Jibril cuma sampai Sidratul Muntaha, sementara Rasulullah bisa melampaui kepada batasan yang lebih tinggi? Inilah hebatnya Rasulullah. Kita jangan mandang Rasulullah dalam perjalanan itu secara fisik, tapi pandang hakikat batin. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah dengan mudah bisa melewati semua itu, karena hakikat Rasulullah adalah nur. Maka jangan kita bahas perjalanan ini pakai akal, hadirin sekalian. Kalau dibahas pakai iman, baru ketemu, baru terjawab. Tidak ada satupun cahaya di alam semesta ini, melainkan semua cahaya itu bersumber dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jibril cuma sampai Sidratul Muntaha. Jibril itu pun Allah Ta'ala jadikan daripada nurnya Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah bisa melampaui Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha pun Allah jadikan dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Arash, termasuk kursi, semua Allah Ta'ala jadikan min nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini menunjukkan luar biasa makom kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya inilah yang pertama kali dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau yakin, beliau percaya. Abu Bakar Siddiq itu, Pak, itu paling tinggi iman untuk level para sahabat.
Sampai Nabi mengatakan dalam hadis, "Lau wuzina iman Abu Bakrin bi imani ahli dunya, la rajahal iman Abu Bakrin." Kalau ditimbang iman Abu Bakar Siddiq seorang diri dengan iman seluruh penduduk bumi ini, niscaya lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang diri. Begitu sempurnanya iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita kalau amal kita kepengen mi'raj gitu, bertakbirlah dengan jujur, bertasbihlah dengan jujur, dan tujukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah amal kita pun bisa mi'raj. Yang ketiga, hadirin rahimahullah, mohon maaf Bapak Ibu, ana malam ini tidak membahas tertib tempat demi tempat yang disinggahi oleh Rasulullah, karena ana yakin Bapak Ibu sebagian sudah paham. Tapi kita bicara hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Yang ketiga, apa hikmah daripada Isra wal Mi'raj? Ini menunjukkan bahwa syariat Rasulullah adalah paling sempurna syariat. Isra wal Mi'raj menunjukkan bahwa syariat Rasulullah menghapuskan semua syariat yang pernah ada, yang pernah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Mana buktinya? Tujuan akhir Isra itu sampai Masjidil Aqsa. Tujuan akhir Isra sampai Masjidil. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, Rasulullah sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sudah menunggu Rasulullah di Masjidil Aqsa. Mereka menunggu Rasulullah untuk menjadi imam. Begitu malaikat Jibril qomat, seluruh nabi dan rasul berjajar berbaris di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang jadi pimpinan. Nah, ini suatu pelajaran yang dapat kita pahami, bahwasanya para nabi dan rasul pun semuanya berwasilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti syariat Rasulullah sempurna. Buktinya para nabi dan rasul tegak di belakang Rasulullah. Syariat Rasulullah menghapuskan semua syariat yang pernah ada sebelumnya, yang pernah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Ada satu jamaah Pak pernah bertanya, Ustaz, katanya kakek Nabi Isa turun ke dunia akhir zaman, benar? Benar, Nabi Isa. Nah, syariat apa yang dibawa Nabi Isa? Nabi Isa tidak lagi membawa syariat. Nabi Isa kaget turun ke dunia akhir zaman mengikuti syariat Islam. Nabi Isa turun ke dunia dari langit, Bapak Ibu, dia akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan berpuasa Ramadan, Nabi Isa sholat, Nabi Isa pun melaksanakan syariat ibadah haji. Nabi Isa turun ke dunia akhir zaman jadi umat Nabi Muhammad mengikut syariat Islam, dan makom Nabi Isa itu selevel dengan makom sahabat. Nih, tolong digaris bawahi. Nabi Isa turun akhir zaman ke dunia